Dulu ngomong di depan umum itu rasanya kayak ujian akhir tiap hari. Jantung deg-degan, tangan dingin, dan semua yang udah dihafalin hilang gitu aja pas kita yang ngomong. Bagaimana kelas psikologi mengubah cara kami berkomunikasi? Halo semuanya, perkenalkan kami dari mahasiswa Psikologi UMSIDA. Saya Hafiz Rahmat Firdaus. Saya Yanarta Valentina Ramandita. Saya Desinta Aden Nur Rahmawati. Hari ini kami mau nyeritain gimana sih kuliah psikologi itu. Khususnya pada mata kuliah Psikologi Komunikasi UMSIDA. Yang mengubah cara kita ngobrol, dengerin, bahkan menyelesaikan masalah. Yuk tonton sampai habis. Ayo. Awal-awal itu canggung banget, bahkan sering salah ngomong. Atau malah diem karena takut salah. Awalnya aku pikir psikologi komunikasi itu cuma ada di teori buku, tapi ternyata dosen sering minta kami untuk praktek langsung, seperti presentasi, diskusi kelompok, maupun simulasi konflik. Aku ingat waktu kami disuruh diskusi dengan orang berbeda pendapat, awalnya aku mau ngotot, cuma ingat pesan dari dosen. Komunikasi itu bukan masalah yang benar, tetapi saling mengerti. Belum lagi saat kita ada tugas kelompok, pasti ada yang miskomunikasi, terus jadwalnya bentrok, apalagi ada yang diam waktu ada masalah. Tapi dari situ kita belajar bagaimana cara komunikasi yang sehat. Semua momen canggung itu nggak langsung hilang gitu aja. Butuh waktu, latihan, dan beberapa kali gagal sebelum akhirnya kami mulai terbiasa. Dan pelan-pelan ada yang berubah. Bukan cuma cara kami bicara, tapi juga cara kami mendengarkan. Manfaat pertama yang paling kerasa buat aku jadi lebih percaya diri bicara di depan umum, bukan karena aku tiba-tiba jago, tapi karena aku belajar teknik public speaking. Yang pertama itu ada atur nafas, kontak mata, dan yang paling penting itu nggak takut salah. Menariknya nih, rasa percaya diri itu gak berhenti di diri sendiri. Begitu kami mulai lebih tenang saat bicara, itu juga berpengaruh ke cara kami kerja dalam tim. Kami jadi lebih berani menyuarakan pendapat, tapi juga lebih siap mendengarkan pendapat dari orang lain. Buatku, manfaat paling besar aku jadi lebih menghargai perbedaan pendapat. Dulu, kalau ada orang lain berbeda pendapat denganku, aku rasanya ingin debat. Sekarang, aku lebih belajar untuk mendengarkan terlebih dahulu, terus memberi respon. Nah, kerjasama tim juga menjadi lebih enak karena semua orang merasa didengar. Aku juga belajar banyak soal empati, bagaimana cara kita benar-benar menghargai seseorang, bukan hanya mendengar untuk menjawab saja. Dan di sini juga merubah caraku untuk media sosial, di mana aku berpikir ribuan kali sebelum berkomentar atau memposting sesuatu, karena aku tahu kata-kata sangat berarti bagi seseorang. Semua pengalaman itu ternyata ada teorinya. Di kelas kami belajar listening aktif atau mendengarkan aktif. Bukan cuma diam di saat orang lain berbicara, tapi benar-benar kita fokus, memberi respon, dan tidak memotong pembicaraannya. Ini yang membuat diskusi kelompok jadi lebih produktif. Kami juga belajar konsep empati dari Carl Rogers, tokoh psikologi humanistik. Intinya, empati bukan cuma kasihan pada orang lain, tapi berusaha memahami sudut pandang orang lain, seolah kita di posisi mereka. Konsep ini yang buat aku lebih sabar saat ada teman yang sedang bercerita tentang masalahnya. Lagi nih yang menarik, kami belajar bahwa komunikasi bukan hanya sekedar kata-kata,
Tapi, nada suara, ekspresi wajah, bahkan bahasa tubuh punya pengaruh besar pada bagaimana pesan kita diterima. Kami juga belajar komunikasi asertif, cara menyampaikan pendapat dengan jujur dan jelas tapi tetap menghargai perasaan orang lain. Ini sangat terpakai saat kita harus menyelesaikan konflik dalam kelompok tanpa harus berantem atau melukai perasaan orang lain. Sebenarnya, apa yang kami pelajari ini bukan cuma buat mahasiswa psikologi. Siapapun itu, entah di keluarga maupun pertemanan, pasti pernah merasa sulit dimengerti atau sulit mengerti orang lain. Mungkin karena itu ilmu komunikasi ini rasanya relate buat siapa aja. Buat kalian masih ragu ambil jurusan psikologi, Percaya deh, ilmu komunikasi yang kita pelajari saat ini itu sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, hampir semua masalah antar manusia itu berakar dari komunikasi yang gak nyambung. Belajar psikologi membantu kami memperbaiki itu pelan-pelan. jadi mulai mendengarkan lebih banyak, bicara lebih bijak, dan berempati lebih dalam. Kalau ada satu hal yang ingin kami tinggalkan buat kalian yang nonton sampai sini, jadi komunikasi yang baik itu nggak butuh kata-kata yang sempurna. Yang dibutuhin cuma niat untuk benar-benar hadir dan mau mendengarkan sebelum ingin didengar. Video ini sendiri jadi bukti kecil buat kami bahwa komunikasi yang baik itu emang butuh proses, termasuk proses bikin video ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Saya Muhammad Firdaus. Saya Yunarta Valentina Ramadita. Saya Desminta Adeni Rahmawati. Kami mengucapkan terima kasih. Bye-bye.